Selamat pagi semua. Jumpa lagi bersama TV9 dalam program Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Pembelajaran kali ini dengan saya, Ibu Ririn Leilani Tias, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 45 Surabaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran di TV9. Di masa pandemi ini, Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan dengan memenuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini adalah materi kebahasaan, yaitu kalimat majemuk. Sebelum materi tersebut kalian pelajari, Ibu akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kalimat majemuk, yaitu memahami pengertian kalimat majemuk, mengidentifikasi kalimat majemuk setara, mengidentifikasi kalimat majemuk bertingkat, dan yang keempat, mengidentifikasi penggunaan kalimat majemuk setara dan bertingkat. Ingat, sifatnya minimal ya, yaitu memiliki satu subjek dan satu predikat. Perhatikan contoh berikut. Pada contoh A, subjek dan predikat berupa kategori kata, yaitu kata benda dan kata kerja. Pada contoh B, kakak saya sebagai subjek merupakan frasa benda, sedang membuat berupa frasa kerja, sedangkan kue bolu berupa frasa benda. Kedua contoh A dan B bukan merupakan kalimat. Mengapa? Sesuai definisi kalimat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Yang kedua, berupa perkataan. Dan yang ketiga, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Berdasarkan pengertian tersebut, contoh A dan B bukan merupakan kalimat karena belum mengungkapkan maksud konsep pikiran dan perasaan, apakah berupa pertanyaan atau berupa pernyataan, serta belum mempunyai intonasi final, misal dengan memberi tanda baca, tanya, tanda seru, atau tanda baca koma. Jadi, jika contoh A dan contoh B diberikan tanda baca atau intonasi final, contoh A dan B akan mengungkapkan maksud konsepnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Rara mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Rara mengerjakan tugas bahasa Indonesia, sedangkan adiknya membaca buku cerita. Nah, anak-anakku, sekarang kalian sudah dapat memahami apa itu kalimat. Selanjutnya,
Perhatikan kalimat berikut. A. Rara mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Rara berfungsi sebagai subjek, mengerjakan berfungsi sebagai predikat, tugas bahasa Indonesia sebagai objek. Kalimat tersebut merupakan kalimat tunggal. B. Rara mengerjakan tugas bahasa Indonesia, sedangkan adiknya membaca buku cerita. Rara sebagai subjek, mengerjakan sebagai predikat, tugas bahasa Indonesia objek. Adiknya subjek, membaca predikat, buku cerita objek. Ciri-ciri kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Berikut ciri-ciri kalimat tunggal. Terdiri atas satu klausa berupa satu subjek dan satu predikat. Dapat diperluas dengan objek dan keterangan. 2. Tidak terdapat konjungsi kata penghubung. Sedangkan ciri-ciri kalimat majemuk terdiri atas satu klausa atau lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Tempat konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lain. Contoh, dan, serta, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, agar, sehingga, karena, dan lain-lain. Silakan perhatikan kalimat berikut. A. Andi rajin belajar. Menurut kalian, kalimat tadi berupa kalimat apa? Betul. Kalimat tadi berupa kalimat tunggal. Selanjutnya, silakan perhatikan kalimat berikutnya. Andi rajin belajar agar naik kelas. Berupa kalimat apakah itu? Betul. Kalimat majemuk. Ikuti dulu informasi dari TV9 berikut. Tetaplah bersama TV9 dengan program Rumah Ilmu. Masih bersama TV9 dengan program Rumah Ilmu. Selanjutnya, kalian akan mempelajari perbedaan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat contoh 1, siswa kelas 9 merupakan subjek. Mengikuti merupakan predikat. Ujian sekolah praktik merupakan objek. Karena kalimat tersebut memiliki subjek dan predikat, dapat dikatakan sebagai klausa. Kita beri nama klausa 1 ya. Kata tetapi pada contoh kalimat 1 merupakan konjungsi atau penghubung. Mereka merupakan subjek. Mengikuti merupakan predikat. Ujian sekolah praktik merupakan objek. Kemudian, ujian sekolah praktiknya di mana? Di rumah. Di rumah merupakan keterangan tempat. Struktur kalimat tersebut diberi nama klausa 2 ya. Dengan demikian, hubungan antar klausanya sejajar, tidak saling mengisi. Sekali lagi, sejajar, tidak saling mengisi. Sekarang kita bandingkan
antara kalimat contoh 1 dengan kalimat contoh 2. Sejak siswa kelas 7 mengikuti kegiatan belajar dari rumah, mereka mulai mengenal guru-guru SMP Bina Bangsa. Kalimat contoh 2, klausa pada kalimat yang Ibu beri warna merah ini merupakan keterangan waktu pada klausa yang berwarna biru. Jadi, kalau Ibu tes dengan pertanyaan, yaitu kapan mereka mulai mengenal guru-guru SMP Bina Bangsa, maka jawabannya ada di klausa yang berwarna merah. Sehingga mulai dari sejak siswa kelas 7 mengikuti kegiatan belajar dari rumah hingga tanda koma merupakan keterangan waktu. Keterangan waktu berupa klausa yang terdiri atas konjungsi. Siswa kelas 7 sebagai subjek, mengikuti sebagai predikat, dan kegiatan belajar dari rumah sebagai objek. Nah, ini yang disebut klausa. Yang satu menjadi bagian klausa lainnya. Mengapa? Karena keterangan waktu yang berwarna merah menjadi keterangan klausa yang berwarna biru. Sehingga klausa 1 ini bagian dari klausa 2. Inilah yang disebut kalimat majemuk bertingkat. Berikut perbedaan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara. Yang pertama, hubungan antar klausa bersifat setara atau sejajar. Kalimat majemuk koordinatif. Klausa yang satu tidak merupakan bagian dari klausa lainnya. Kedua, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi koordinatif. Dan ciri yang ketiga, konjungsi koordinatif yang memiliki pemaknaan penambahan berupa kata dan serta pemaknaan pemilihan berupa kata atau, pemaknaan berupa pertentangan tetapi, sedangkan, melainkan. Juga pemaknaan urutan waktu, lalu, kemudian. Sedangkan ciri kalimat majemuk bertingkat, yang pertama, hubungan antar klausa bentuknya tidak setara. Klausa yang satu merupakan bagian dari klausa lainnya. Yang kedua, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi subordinatif. Ciri yang ketiga adalah penggunaan konjungsi subordinatif yang memiliki pemaknaan, yaitu pemaknaan waktu dengan menggunakan kata saat, ketika, semenjak, sambil, sebelum, setelah, sejak, sementara. Memiliki pemaknaan tujuan atau hasil yang menggunakan kata konjungsi agar, supaya
supaya, sehingga, maka. Ciri lainnya memiliki pemaknaan konsesif berupa kata walaupun, meskipun, sekalipun, kendatipun. Memiliki pemaknaan pengandaian dengan menggunakan kata seandainya, jika, apabila. Memiliki pemaknaan penyebab, sebab, karena. Memiliki pemaknaan cara, menggunakan kata dengan. Memiliki pemaknaan perbandingan, menggunakan kata seperti, bagaikan. Dan memiliki pemaknaan penjelas dengan menggunakan konjungsi bahwa. Tetaplah bersama TV9 dengan program Rumah Ilmu. Masih bersama TV9 dengan program Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sudahkah kalian mendapatkan jawaban atas 3 pertanyaan dari Ibu? Bagus. Baiklah, mari kita bahas kalimat tersebut. Perhatikan kalimat berikut. Adinda rajin belajar agar ia memperoleh prestasi gemilang. Pertanyaannya, kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat? Ya, betul. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggunaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan pada kalimat tersebut adalah kata agar. Konjungsi agar merupakan konjungsi subordinatif. Pertanyaan yang kedua. Konjungsi yang digunakan dalam kalimat tersebut menggunakan pemaknaan apa? Sesuai dengan penjelasan pada pertanyaan nomor 1, kalimat Adinda rajin belajar agar ia memperoleh prestasi gemilang menggunakan konjungsi subordinatif agar. Konjungsi agar menyatakan pemaknaan tujuan, yaitu tujuan apa Adinda rajin belajar? Agar ia memperoleh prestasi gemilang. Kemudian bagaimana struktur pola kalimat Adinda rajin belajar agar ia memperoleh prestasi gemilang? Perhatikan struktur kalimatnya. Adinda sebagai subjek. Rajin belajar merupakan predikat. Agar ia memperoleh prestasi gemilang merupakan keterangan tujuan. Pada klausa agar ia memperoleh prestasi gemilang memiliki struktur agar sebagai konjungsi, ia sebagai subjek, memperoleh sebagai predikat, prestasi gemilang sebagai objek. Dari pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan sebagai berikut. 1. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari 1 klausa, lebih dari 1 subjek, dan lebih dari 1 predikat. Yang kedua, kalimat majemuk setara adalah kalimat yang hubungan antar klausanya
bersifat setara atau sejajar. Kalimat majemuknya berupa kalimat majemuk koordinatif. Klausa yang satu tidak merupakan bagian dari klausa lainnya. Dan yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan antar klausa pembentuknya tidak setara, yaitu klausa yang satu merupakan bagian dari klausa yang lainnya. Kesimpulan yang keempat, penggunaan kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat, yaitu kalimat majemuk setara ditujukan dengan penggunaan konjungsi koordinatif, sedangkan kalimat majemuk bertingkat ditunjukkan dengan menggunakan konjungsi subordinatif. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan yang dapat kalian kerjakan di rumah. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Dicatat ya. Cermati kalimat berikut. Ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke swalayan. Ibu ulangi. Ayah pergi ke kantor dan ibu pergi ke swalayan. Dari kalimat tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat. Yang kedua, konjungsi yang digunakan dalam kalimat tersebut menggunakan pemaknaan apa? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah struktur pola kalimat tersebut? Sampai di sini pembelajaran kita tentang kalimat majemuk bersama Bu Ririn. Ibu yakin kalian dapat mengerjakan penugasan tersebut dengan mudah. Ingat pesan Ibu, dengan mematuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker jika keluar ruang, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Sebelum itu, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai berjumpa lagi dengan materi lainnya bersama TV9 dalam program Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.